Halo guys, good morning. Bukan morning lagi. Welcome back to our family channel. I'm Queen of the Su Family. So, hari ini hari Jumat. Alhamdulillah. Hari ini mau bikin vlog. Vlog 2. A day in my life living alone. Bukan sekarang day 3 ya, udah hari ketiga. Tinggal sendirian. Oke, aku mau update. Aku udah dapat surat dari IRCC Kanada. By the way, di Hong Kong sekarang suhunya 26, di Vancouver sekarang suhunya 14. Ini jam 6:30 malam. Kalau di Hong Kong sekarang jam setengah 10 ya guys, kalian lihat kan, ini waktu Hong Kong 9:30, ini waktu Vancouver 6:30 malam. Oke, so tak kasih lihat ini apa namanya, emailku dari IRCC Hong Kong Immigration. Dapat surat kayak gini. The processing of your application for permanent resident in Canada is almost complete. You must complete the following steps within 30 days in order for our office to issue your confirmation of permanent resident and, if applicable, your permanent resident visa. If for any reason you are not able to meet this deadline, please inform IRCC Hong Kong immediately via the IRCC website, kayak gitu. The expiry date of your permanent resident documents will be April 22nd, 2024. Step 1, change in circumstances. Should any of the following circumstances apply to you or any accompanying family member, you must inform this office immediately. Change in marital status, change in family composition, death of principal applicant, spouse, accompanying children, or death of sponsoring relative, change in health, you or any of your accompanying family members being charged or convicted of a criminal offense, change in contact information, mailing address, email address, or telephone numbers, something like that. Your failure to inform us of any of these changes may result in cancellation of your permanent resident visa and may render you and your accompanying family members inadmissible to Canada. Your failure to declare of all of your family members, accompanying or not, will permanently exclude them from sponsorship under the family class regulation. Terus step 2, passport requirements. Determine if you need to submit your passport photo, and then have to pay the RPRF. Jumlahnya sekitar 500 plus Canadian dollars. Terus the height and eye color, both eyes, mataku itu coklat ya guys, dark brown lah maksudnya. And then submit your documents. All required documents must be submitted in one single package, like that. So aku harus ini guys, apa namanya, harus complete ini semua within 30 days kayak gitu. Oke, so aku belum sarapan, belum beres-beres rumah juga. Cuman hari ini sekarang lagi kan sebelum Pak suami, waktu kita packing kemarin kan, aku kan punya safe box, kalau bahasa Indonesia brankas, punya brankas yang buat ngunci itu pakai key, jadi pakai kunci.
pakai sosi bahasa Jawa nih, nganggo sosi sama pakai puteran itu loh, nomor kombinasi nomor kayak gitu. Nah yang kombinasi nomor itu nomornya itu nggak tahu tak taruh di mana, jadi kan nggak bisa dibuka kayak gitu sama Pak suami. Dibolongi di sebelahnya, kan di sebelahnya kanan kiri ada bolongannya yang buat biasanya itu buat naruh di mana itu, di fix di tembok kayak gitu. Yang sama Pak suami dibolong kayak gitu, dibikin bolongan pakai satu alat apa itu. Sebenarnya Pak suami udah bilang dibuang aja ya kayak gitu, udah apa namanya, udah lose passion gitu loh, udah putus asa. Terus akhirnya ya perlahan-lahan lah aku bilang gitu, daripada dibuang kan sayang, aku bilang ada uang laisinya loh sama jeweleriku, aku bilang gitu. Nah ini udah aku buka, uang laisinya udah aku buka beberapa, ini ada berapa ini hampir 1000 kalau nggak salah, hampir 1000 apa 2000 malahan, hampir 2000 nih malahan. Aku bilang laisinya ada 10.000 loh, aku bilang gitu. Terus jeweleriku, perhiasanku sama perhiasannya anak-anak dulu waktu hadiah dari saudara-saudara waktu ngerayain 100 hari kan, kok 100 sebulan Munjut namanya. Nah segini guys, segini. Ini selain perhiasanku sama apa namanya, sama laisi, sama itu tadi udah aku buka, terus sama ini apa namanya, sertifikatku buat anak-anak celengan yang ada di Indonesia kayak gitu. Ini nggak tahu ini apa ini isinya. Ini juga nggak tahu. Ini juga uang, ini juga uang isinya. Nah isinya ini juga uang semua ini. Terus masih ada satu ini juga uang, ini uang apa, uang laisinya anak-anak selama pandemi kemarin lah, segini guys. Belum tak tuker ke Canadian dollars. Nah ini yang bisa lihat kayak gini. Nah ini jewelry sama laisi yang kemarin ada di dalam brankas. Ini ada isinya semua. Nah ini diamond, ini 4 ya, ini 2 pasang maksudnya, ini sendiri, terus ini sendiri. Ini kayak gini. Ini diamond, asli diamond. Ini juga diamond. Ini diamond dari Mabel. Kalau ini diamond nggak tahu dari mana dulu belinya, udah lupa. Oke, terus ini satu. Ini juga. Nah, ini juga diamond sama kalung. Ini cincin diamond juga ada 3 malahan, ini satu, terus tengah ini, yang tengah ini bentar ya. Nah 3 kan, ini 2, ini 1. Ini beli di mana itu, di toko perhiasan yang ada di Paragon itu, apa namanya, Frank and Co, nggak tahu, lupa namanya. Soalnya ada boxnya, tapi karena boxnya gede sama Pak suami digunting-gunting di dalam gitu, cuma diambil ininya toh kayak gitu guys. Nah ini terus ini juga, nah ini juga, ini Mabel, tapi boxnya Mabel, tapi isinya kalau nggak salah ini dari My Jewelry. Terus ini apa ini juga berlian asli anteng. Sekarang cuma pakai 1 tok karena memang ini waktu beli cuma 1 tok, karena ini kan bolongannya cuma 1, terus ini bolongannya kan tadinya 4. Dulunya sini ada, di sini ada, tapi udah buntet, udah apa namanya, udah
nggak bisa dibuka lagi, udah buntet. Jadi cuma satu, yang ini 4, 1, 2, 3, 4, tapi yang keempat ini juga udah nutup. Jadi kalau dipakein, ini dipakein kan 3, terus ini 1, 4 gitu. Ini juga, nah ini juga berlian kayak gitu. Terus ada lagi ini ayam punyanya si Dedek, belum pernah tak pakein ke anaknya. Kelihatan kan ada ayamnya. Ini ayamnya si Dedek, karena si Dedek itu ayam, sionya ayam. Terus ini hadiah kalau nggak salah dari grandma. Terus ini cincin pernikahan dari grandma, pakai emas tapi kegedean guys. Ini buat pak suami, yang ini buat aku. Ukurannya hampir sama tapi nggak sama. Nah ini buat aku, ini buat pak suami. Kalau buat aku kegedean, dipakein di sini juga, pakainya sini. Tapi kan perempuan nggak boleh pakai cincin di sini kalau nggak salah ya. Nah, ini punya pak suami kayak gitu. Ukurannya berapa ini? Ukurannya 22. Punya pak suami ukurannya 22. Punya aku ukurannya berapa ini? Nggak kelihatan. Yang punya pak suami kelihatan nggak ukurannya? Punya aku kok nggak kelihatan. Nggak pakai kacamata nggak kelihatan guys. Nggak kelihatan punya aku, nggak ada ukurannya. Nggak kelihatan punya aku ukurannya. Oke. Ini dari grandma. Padahal aku udah bilang nggak usah beli nggak usah beli apa-apa buat aku sama suami. Aku sama pak suami cincin kawinnya itu silver guys. Udah nggak tak pakai. Bukan nggak tak pakai karena kekecilan gitu loh. Jadi aku ganti. Aku udah minta izin sama pak suami. Aku ganti beli di Luk Fook atau di Chow Tai Fook ini yang ada berliannya. Yang lama juga ada berliannya sih sebenarnya, cuman modelnya lebih kecil berliannya. Terus ini silver, ini juga silver punya suami, malah nggak pernah dipakai sama, cuman dipakai pas kita nikah itu aja. Jadi tak pakai tiap hari kayak gini. Ini sama kuncinya kayak gini, tapi gemboknya nggak tahu di mana. Oke. Ini juga ada rubinya, rubi yang merah kan, rubi namanya kayak gitu. Jadi tiap hari tak pakai. Ini bukan salib ya guys, bukan salib ini. Oke, jangan salah paham, ini bukan salib, ini kunci. Nah ini kunci tapi nggak tahu gemboknya dari mana. Gemboknya juga ada rubinya tapi nggak tahu dari mana. Oke. Terus ini hadiah dari ibu mertua dulu waktu awal-awal masih pacaran kalau nggak salah sama suami. Masih pacaran atau udah nikah ya nggak tahu, lupa. Hadiah dari ibu mertua. Kalau ini nggak tahu beli di mana, kayaknya emas loh guys. Kalau nggak salah aku beli di tempat vintage kayak gitu. Nah kayak gini. Oke. Terus ini masih ada, ini punya anak-anak. Nah ini juga punya anak-anak. Ini punyanya si Koko waktu masih bayi, bukan bayi sih, balita kalau nggak salah. Tak pakai ini sebenarnya bentuknya kayak buku kayak gitu, malah digigitin jadi kayak gini guys. Digigit jadi kayak gini bentuknya. Oke. Kalau ini kayak gini. Nah, orang Cina kan percayanya kalau anak kecil rewen dipakein giok kan kayak gini kan biar anteng kayaknya, katanya biar anteng. Terus masih ada satu lagi, ini yang isinya paling banyak. Ini isinya paling banyak guys. Nah, ini punya si Koko. Si Koko kan kuda, kalau si Dedek kan ayam. Jadi satu paket begini memang. Satu paket begini. Nah, kayak gini.
Terus ini juga dulu banget, waktu masih kerja jadi TKW itu. Ini beli di toko emas Surya kalau nggak salah, harganya cuma 600 berapa kayak gitu. Terus ini nggak tahu beli di mana, ini beli di Chow Tai Fook juga kalau nggak salah. Ini emas yang ini kalau nggak salah yang warna pink ini, apa itu, kerang, kulit kerang itu loh. Terus ini kalung hadiah pertama dari Pak suami dulu waktu beli tahun berapa ya, 2005 atau 2006 kalau nggak salah, awal-awal pacaran, masih pacaran sama Pak suami. Kasih kalung ini, harganya 5.000, nggak tahu sekarang harganya berapa. Jadi kalau pakai kayak gini, kalau dipakai kayak gini guys, ini udah meletot. Oke, kayak gitu. Jadi yang paling banyak isinya memang yang ini. Oke guys, so ntar ya tak rapiin dulu ya, masih belum selesai nih. Itu masih ada puluhan ini apa namanya, lacy. Oh ini bukan box apa namanya, bukan tempat itu, bukan tempat sertifikat tanahku yang ada di Indonesia, tapi ini asuransi kita sekeluarga. Oke, ini yang isinya $100 semua. Yang isinya $500 sama si Koko udah diambil satu, terus masih ada satu buat si Didik ya. Ini berapa ini? Satu, ini sama, bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38. 17 benar 17. Iya bener 17 30. 34. 1 34 berarti 3.400 kan, karena isinya ratusan dolar guys. Yang kuning isinya sengaja tak isiin ratusan dolar. Oke, terus itu tadi udah tak buka, ada berapa itu, masih ada segini, terus ini yang apa namanya, karena masih bagus anunya, masih segini. Oke, ini nanti mau tak buka semua, terus apa namanya, mau tak masukin lagi ke bank. Ini yang di bawah ini asuransi guys, bukan sertifikat tanah. Asuransi yang ini punya Pak Suami itu tiap tahunnya bayar 3.622 US dollar. Setiap tahun bayar segini. Kalau punyaku Hongkong dolar bayarnya 22.000 lebih sedikit, 22.100 kalau nggak salah. Oke. Ini punyaku. Tiap tahun bayar segini. Punya si Dedek 2.000 berapa US dollar. Kalau punya si Koko itu asuransinya asuransi bond, jadi kayak beli apa namanya, kayak beli saham gitu loh guys, punya si Koko gitu. Oke, so sekarang aku mau melanjutin ini, ngeluarin ini buat ngeluarin itu tadi Lysi Fong. Terus ini
perhiasan ini. Besok kalau aku udah berangkat ke Kanada, Pak suami bilang kamu harus catat, kamu harus foto satu-satu. Nanti pas bukan di imigrasinya, nanti kalau pas udah di customs itu bea cukai ya guys, di bea cukai Kanada kamu laporan, kamu kasih tahu kamu bawa uang berapa, Canadian dollar atau pokoknya segala jenis macam uang lah, itu harus dilaporin semua. Terus perhiasan yang kamu bawa apa aja, kalau kamu sampai lupa bakalan ini, kata Pak suami, bakalan apa namanya, kena pajak kayak gitu. Oke guys, so kita lanjut nanti aja ya, udah 20 menit. So kita lanjut nanti. Oke guys, masih lanjut buka ini angpau. Jadi yang hijau ini ternyata kok kayak ada suara orang buka pintu. Jadi yang hijau ini ternyata isinya 50 dolar. Ini yang udah aku buka segini, itu ada 5.000 kalau nggak salah. Ini masih belum tak buka. Ini 20 dolar isinya. Terus ini yang 100-an dolar belum tak buka juga. Betul, tadi udah teleponan sama Pak suami. Anak-anak lagi kena jet lag. Jam waktunya makan malam malah pada tidur gitu guys. Masih pada tidur. Soalnya kan kalau di Hong Kong sini selama mereka nggak sekolah kan aku biarin mereka tidur sampai jam 10, jam 11 kayak gitu. Jadi mereka belum sekolah, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sama Pak suami kayak gitu. Tapi udah laporan sama sekolahan, terus tanggal 17 katanya tes, nggak tahu tes apa. Tanggal 17 seperti yang aku perlihatkan tadi, suhunya di sana udah di bawah 20 derajat kayak gitu. Jadi ya dingin lah. Kalau di Hong Kong kalau pagi itu bisa di bawah 30 derajat, bisa sampai di bawah 25, pokoknya antara 23 sampai 27, 28 gitu. Tapi kalau siang kayak gini, ini udah jam 12:30, aku belum makan juga, belum nyari sarapan, belum nyari makan siang juga. Tuh biasanya panas guys, bisa sampai 30 derajat kayak gitu. Oke, so tadi Pak udah video callan sama Pak suami. Pak suami bilang harus ke mana itu, ke property agent buat ngurusi penjualan ini apartemen, biar difoto apartemennya, biar difoto kayak gitu. Terus karena kemarin ngisi formulirnya itu belum ditandatangani, jadi nanti sekalian tanda tangan terus nyuruh properti agentnya buat foto gitu aja. Ya lumayan lah, nggak begitu berantakan. Semalam aku udah buang sampah yang kemarin numpuk itu, sampah dari rak sepatu yang udah aku copoti pintunya sama ininya, lacinya udah aku buang semalam. Aku buang jam berapa semalam itu? Jam 7:30 kalau nggak salah. Karena jam segitu kan pekerjanya yang ngurusi bersih-bersih di apartemen kan udah pada pulang kerja biasanya, udah nggak ada orang. Jadi kalau misalnya buat buang barang gede-gede kayak gitu nggak ditegur gitu loh guys, kayak gitu. Jadi udah tak buang. Terus kamar mandi yang tadinya dikasih bak mandi plastik sama Pak suami, tak buang juga, tak potong pakai pakai pisaunya tak panasi, terus tak potong sedikit demi sedikit kayak gitu.
Terus ininya, lantainya yang tadinya dikasih kayak apa namanya, kayak semen putih itu udah tak bersihin juga, walaupun nggak bersih banget ya. Sekarang lantainya jadi lantai awal warna hitam, tekelnya warna hitam kayak gitu. Nanti meh tak beliin itu aja yang kayak apa itu biasanya yang dipasang di lantai buat di taman kayak gitu loh, yang bukan yang karet itu tapi yang plastik bolong-bolong kayak gitu. Oke, terus apa lagi ya, masukin uang ini, tak masukin ke ini aja, bank aja, nanti mau tak masukin ke bank lagi, nanti nggak tahu jumlahnya berapa nanti totalnya. Oke. Terus apa lagi ya, panas loh guys, aku nggak nyalain AC, udah tak bersihin jendelanya, terus gordinnya juga udah tak cuci kemarin kan, udah tak cuci bersih. Terus apa lagi ya, nanti mau ini sekalian apa itu, beresin pakaianku yang belum tak lipetin itu. Terus masih apa lagi, apa lagi ya, foto lah, fotonya besok aja, foto yang buat diserahkan ke visa center imigrasi Kanada yang aku buat ngurus biometrik kemarin, bulan 7 kemarin kayak gitu guys. Oke. So semoga aja sebelum Natal lah aku udah kumpul sama Pak suami sama anak-anak di Kanada. Si Koko sendiri kemarin di vlog yang kemarin kan bilang, Mommy is my Christmas present kayak gitu, my big Christmas present. Okay guys, so kemarin juga beli kemarin beli semen aku guys, semen putih buat itu, ini apa namanya, nempel ini yang udah mulai ngelupas kayak gitu. Aku nggak tahu cara belinya kayak gimana. Aku bilang ada semen nggak, ada, mau beli berapa, aku bilangnya beli 3 bungkus nih. Terus yang jualan itu melotot kayak gini, sebungkusnya kayak gini beli 30 bungkus apa kuat kamu bawanya, kayak gitu. Beli 3 kilo ya. Oh ya udah 3 kilo tak kira banyak ya, gitu. Pakai tas kresek warna merah kecil itu aja setengahnya tok. Nggak tahu yang jualan amanah apa. Oh ya, by the way, aku kepengen makan nasi padang ya. Kemarin ini di mana itu, di Facebook ngeliat ada yang nawarin, ada yang jualan nasi padang di Hongkong sini. Aku pesen, Mbak, sedianya cuman hari Minggu apa tiap hari? Terus dijawab, setiap hari Minggu aja Mbak. C bilangnya, C gitu. Aku nggak bisa manggil orang-orang C kayak gitu, nggak bisa. Aku biasa manggil Mbak kayak gitu. Tapi orang-orang ada kebiasaan manggil sesama pekerja migran atau sesama orang Indonesia itu manggilnya C. Aku dari dulu nggak bisa. Dari masih kerja jadi pekerja migran. Aku masuk Hongkong kan tahun 2000 ya, tahun 2000 bulan Januari persis. Kalau kalau ketemu orang terus punya temen itu sama-sama dari PT atau kenal di Hongkong kayak gitu, nggak ada yang manggil C, manggilnya Mbak semua. Nggak ada yang manggil C kayak gitu, nggak ada, manggilnya Mbak semua. Jadi aku sama sama majikan pertama kan punya agensi. Anak-anaknya juga nggak disuruh manggil CC gitu, nggak, manggil namanya aja gitu. Jadi kayak majikanku perempuan, majikan laki-laki. Kalau majikan perempuan kan bisa bahasa Inggris, majikan laki-laki nggak bisa bahasa Inggris. Anak-anaknya 3 cowok,
itu manggil nama, jadi manggilnya Ita kayak gitu. Tapi manggilnya bukan Ita, kalau orang Indonesia manggilnya Ita gitu kan, T gitu. Kalau orang Cina manggilnya Ita. Majikanku yang cowok kalau misalnya di luar nyariin aku itu Ita kayak gitu guys. Oke. Terus majikan perempuan juga sama, kalau nyari aku manggilnya Ita. Pernah majikan pertama itu sebelum aku finish kontrak, rumahnya kan dulu di Kowloon City sana kan, deket sama, pokoknya rumahnya itu di Inverness Road di Kowloon City, deket sama sekolahan apa itu, La Salle apa itu, ngadepnya ke Kowloon City Park. Kowloon City Park bener, yang ada kolam renangnya itu. Terus kalau mau ke mana itu, Kowloon City Plaza itu juga dekat jalan kaki, cuma nyebrang berapa jalan besar sih, 2 kalau nggak salah. Iya bener 2. Soalnya lewat situ, lewat gang kecil, ada gang kecil 2 kalau nggak salah. Terus di belakang ada sekolahan TK apa itu, biru yang gambarnya bebek itu apa namanya, sekolahan apa TK, lupa kok. Anak yang aku rawat 2 cowok-cowok yang kecil tuh sekolahnya di situ TK. Apa sih namanya sekolahnya kok lupa. Kanan kan, CANNAN itu sekolah Kanan kindergarten di situ. Nah belakangnya situ nggak tahu masih ada apa enggak sekolahan TK di situ. Terus nyebrang lagi jalan raya yang nembus ke Wong Tai Sin ke Lok Fu kalau nggak salah, salah jalan situ. Terus kan Kowloon City Plaza di situ. Jadi kalau dulu waktu masih zaman potongan gaji, belum punya gaji, kalau liburan di situ di Kowloon City Plaza itu. Terus sebelum aku finish kontrak, nyari pegawai baru yang gantiin aku itu mbak orang Kanada, orang Kendal, namanya siapa lupa kok. Terus setelah aku keluar dari situ malah rumahnya pindah ke typo, tapi yang typo mana itu, yang setelah typo itu mana sih, Taiwo. Jadi kalau mau ke rumahnya itu naik Siupa ke perumahan yang rumahnya kayak villa itu loh guys, kayak gitu. Terus anjing-anjingnya juga dibawa ke sana. Tapi setelah aku keluar itu anjingnya malah pada hilang. Nggak tahu kenapa anjingnya pada hilang kayak gitu guys. Terus kata mbak yang gantiin aku, malah majikanku itu malah cerai. Terus kalau nggak salah karena affair, kayak kata yang gantiin aku itu katanya karena affair majikan laki-laki ada affair sama anak buahnya sendiri kayak gitu guys. Oke. So aku mau melanjutin ini aja guys, buka tinggal sedikit yang merah ini, tinggal sedikit, yang kuning itu nanti aja pelan-pelan. Oke, lanjut nanti ya guys. By the way, buat kalian yang baru mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk memencet tombol lonceng biar kalian tahu setiap aku upload video baru. By the way, karena Pak suami nggak di rumah, jadi aku nggak dandan ya guys. Aku juga belum pakai skincare juga, karena skincareku kemarin habis liburan staycation di Cina itu nggak tahu tak taruh di mana, kayak niacinamide serum sama retinol serumku itu nggak tahu tak taruh di mana, kayak gitu. Oke, lanjut guys. Selamat siang, udah jam 2:30. Oke. Tadi ke supermarket, terus beli
apa namanya, beli paprika, beli jamur, terus beli sayur, beli es batu. Aku beli es batu guys, beli es batu di minimarket $20 buat minum kopi. Ini kopi hitam tanpa gula, kopi hitam tanpa gula guys, buat diet. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa namanya, beli es krim juga di minimarket tadi. Terus udah ke bank, masukin uang receh yang tadi aku buka, yang yang udah aku masukin cuman yang $100-an, karena aku pakai cash deposit machine. Jadi yang $20 sama yang $50 masih utuh. Terus apa ya, sekarang aku mau ngoseng jamur sama paprika, mau tak oseng. Tadi udah ke property agent juga, aku nyuruh mereka untuk datang buat foto-foto kayak gitu, biar cepet laku guys. Soalnya seperti yang aku bilang tadi kan, kemarin pas aku ngecek di websiteku, my application-nya itu sudah sampai mana, ternyata udah completed semua kan. Terus sehari setelahnya itu aku dapat email dari imigrasi Kanada yang ada di Hong Kong untuk melengkapi beberapa dokumen, kayak aku statusnya masih nikah apa enggak, terus ngadopsi anak apa enggak, terus ada yang meninggal enggak dalam anggota yang dimasukkan dalam aplikasi kemarin. Terus apalagi ya, suruh nyiapin foto 2 lembar, terus bayar RPRF sebesar 515 Canadian dollar kalau nggak salah. Terus apalagi, terus nyiapin ini paspornya masih lebih dari 6 bulan nggak, kalau mepet itu harus diperbarui dulu karena buat ini guys, buat ditempel visanya kan, visa permanen residennya itu. Tapi alhamdulillah pasporku masih panjang, masih sampai tahun 2026. Oke. Masih sampai tahun 2026, jadi lumayan, masih 2 atau 3 tahun lagi kayak gitu. Oke. So silir guys, tak buka jendelanya. Ini jendela jarang dibuka karena biasanya kan musim panas pun Pak suami itu kalau jemur pakaian pasti di dalam situ. Jadi ruangan ini selalu gelap karena ketutup sama pakaian. Kordennya itu juga tak lepas, malah udah tak buang kordennya. Terus apalagi, ini kupu-kupu ini yang nempelin dulu orang yang ngontrak sini waktu kita tinggal di Korea. Jadi dikontrak 1 tahun, ditempel-tempeli kayak gitu. Kamar mandi juga ada, tapi udah tak ada beberapa yang udah tak copot kayak gitu. Oke. So ini mau tak rapikan dulu, nanti property agentnya mau datang buat foto-foto kayak gitu. Oke, ini belanjaanku tadi. Beli snack juga, beli salad, beli nasi aku guys buat makan siang plus makan malam. Ayam chicken $36. Enggak ada sayurnya kan, makanya tadi aku bilang mau ngoseng jamur. Terus ini beli salad $35, nanti masuk kulkas. Nah, beli es krim 2, ini $17 satu. Beli di mana, di Circle K. Beli ini, nggak ada anak-anak, beli ini. Terus beli ini, lama nggak makan ini guys,
dulu waktu tinggal di Korea sering makan ini. Kalau ke Lotte supermarket yang dibeli ini, sama yang satunya itu yang apa itu, yang satunya apa sih, lupa. Pokoknya yang paling terkenal ini. Dulu orang-orang Hongkong kalau liburan ke Korea itu yang dicari pertama kali di Lotte supermarket itu ini. Terus beli blueberry ini tadi harganya $33. Pak suami juga suka makan itu. Beli ini apa namanya, bukan yang pembalut ya, tapi panty liner. Udah habis panty linerku. Terus beli telur juga guys. Jadi kalau misalnya orang diet itu katanya makan telur, kalau nggak makan nasi proteinnya dari telur atau tahu atau tempe kayak gitu. Jadi karena udah nggak punya telur, makanya aku beli telur gitu. Rak-rak yang ada di atas ini isinya udah tak kosongin semua, tinggal mie instan. Masih ada beberapa itu aja kayaknya udah pada kadaluarsa, jadi harus dibuang. Kemarin udah aku buangin yang makaroni, yang spaghetti, terus apa itu lagi, mie instan yang dari mana itu, Malaysia kalau nggak salah. Terus itu nanti tak kasih siapa ya itu daun jeruk itu nanti. Kasihkan uncle nomor 3 aja. Soalnya uncle yang terakhir itu, uncle yang bontot juga mau pindahan guys, mau pindah ke Cina. Orangnya migrasinya ke Cina sama istrinya, anaknya udah mulai kerja malah ditinggal migrasi ke Cina. Oke guys, sekarang aku mau masak jamurku ini dulu, terus habis itu makan siang, terus lanjut nanti aja ya. Oke, lanjut guys vlognya. Sekarang udah jam 4:30, 4:30 kurang dikit. Tadi property agentnya datang, terus moto-moto, masiku malah belum sempat makan. Masak juga, masak sayur tadi, jamur itu sama paprika, tak kasih bumbu apa tadi, sacha apa itu tadi. Terus goreng telur juga guys, goreng telur tadi, telur lama udah tak taruh di situ udah 3-4 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi kuning guys. Jamur, paprika, karena nggak ada sayurnya, cuma 2 iris. Timun, aku juga semalam beli timun, belum tak kerja. Ini nasi segini nanti nggak habis ya guys. Mukbang, bukan mukbang sih ya, cuma satu tok makanannya. Kok nggak pedes ya? Tak kasih cabai. Ngambil 5 tapi yang tak potong-potong cuma 2. Takut kalau kepedesan, kasihan perutku. By the way, buat kalian yang wondering, ini tangan kiri ya, tangan kiri, ini tangan kanan. Pokoknya kalian harus perhatiin tanganku yang pakai gelang emas ini tangan kanan, yang pakai cincin kawin ini tangan kiri. Oke.
karena pakai kamera depan jadi apa namanya, mirror effect. Tangan kiri kelihatannya tangan kanan, tangan kanan kelihatannya tangan kiri gitu ya guys. Oke, kopiku apa namanya, esnya udah mencair. Minum kopi, es kopi tawar. Bentar ya. Oke, ini kopiku tawar. Ini kopi ya guys, bukan teh ya. Karena udah tercampur sama es batu. Kopinya persis sama kopi kapal api yang ya bener, kopi kapal api yang kopi gula itu. Cuman ini rasanya nggak ada manisnya karena memang nggak pakai gula. Kopi yang aku minum bukan sponsor ya guys, aku beli di Japan Home, $20 dapat 2 botol ini. Ini satu botolnya 900 ml. Jadi kalian yang suka ngopi kayak aku, kopi hitam kayak gini, beli ini aja. Nah, rasanya persis sama kopi kapal api yang kopi gula, kopi plus gula yang 2-in-1 itu, yang bungkusnya kecil-kecil, kotak kecil-kecil itu, bukan yang panjang-panjang ya, tapi kopi kapal api yang bungkusnya kecil-kecil, cuman kopi gula itu tok. Rasanya persis, tapi bedanya ini nggak ada gulanya, nggak pakai gula gitu, jadi cuman kopi tok. Kalian yang suka minum kopi manis jangan pakai gula ya, pakai maple syrup. Maple syrup itu apa itu, kayak madu tapi madunya orang Kanada. Atau kalau minum kopi pakai madu aja. Terus susunya jangan pakai susu itu, jangan pakai creamer, tapi coba deh pakai santan, enak loh beneran. Minum kopi susunya diganti sama santan gitu guys. Oke. By the way, aku tadi pagi ditelepon sama Pak suami. Beliau ngasih foto jet lag, anak lanang jet lag. Aku tanya apa namanya, anak-anak udah bangun belum, udah makan malam belum, kan tak lihat kan udah jam 6:30 kan, di sini jam berapa itu tadi itu, katanya dikasih foto aku anaknya tidur di lantai. Terus ini tadi pagi katanya, ini rumahnya apa namanya, tangga depan rumah yang halaman depan kan pintunya ada 3, pintu halaman depan, terus pintu halaman belakang, sama pintu yang menuju ke basement. Jadi ada 3 gitu guys. Ini uang yang dari pocket money, udah segini guys. Tapi yang tak masukin cuman yang 100-an aja, karena mesin cash apa namanya, cash mesinnya itu sekarang cuman nerima uang paling kecil $100. Jadi yang aku masukin yang $100 itu tadi ada 3.400. Terus sisanya yang hampir 7.000 masih ada uangnya nih. Ini uang semua segini. Oke. Uang red pocket juga semua. Nah, ini uang semuanya. Ini uang yang tak klip ini yang nggak tak klip kan, uang dari uang red pocket tadi kan, yang udah tak buka. Terus yang ini yang udah aku klip kayak gini, ini uangnya anak-anak
uang dari red pocket juga, sama uang dari celengannya anak-anak ini. Nah, tak kasih tulisan kayak gini, ini segini ada berapa ya, 10.000, 12.000 lebih, ini 12.000 lebih, jadi sama ini hampir 20.000 lah pokoknya, sama uang receh $20 ini 20.000. Terus uang apa lagi tadi, uang ulang tahunnya Pak suami kemarin itu juga dikasih sama teman-temannya. Terus ini ada uang red pocket juga yang nggak tak buka, sengaja nggak tak buka memang. Nah, ini tabungannya Pak suami, uang renminbi sama Hongkong dolarnya di dalam apa namanya tabungan. Kalau ini punyaku satu tok, ini tabungan yang ada buku tabungannya. Kalau rekeningku yang satunya itu nggak ada buku tabungannya. Nah, ini uang pemberian dari Pak suami kemarin, masih sisa segini karena udah aku masukin semua ke rekening, kayak masuk ke apa itu rekening apa sih yang rekening aplikasi Indonesia yang bisa masuk ke apa namanya, cara top upnya itu bisa ke di Chandra atau di 7-Eleven atau di OK itu loh, apa namanya, pay apa itu, lupa namanya. Terus ini juga ada isinya, ini ada isinya semua, uang juga, rekeningku BCA sama BNI, terus ini pasporku masih sampai tahun 2026, sampai 2026 bulan Februari. Terus ini waktu kemarin bikin apa itu biometrik ini, jadi masih ada juga resitnya ini yang aku taruh di folder yang besok kalau aku udah ngumpulin semua dokumen yang diperlukan buat penyerahan paspor buat ditempelin visa permanent resident gitu guys. Oke, ini buku catatan harian. Nah, itu catatan harian kayak gini. Oke, so aku tak makan dulu, lanjut nanti aja ya guys. Aku nggak bisa kalau makan terus ngomong kayak apa food vlogger itu nggak bisa. Oke, so aku tak makan dulu, lanjut nanti. Ini aku seharian nggak buka AC by the way, aku buka jendela itu, panas ini sebenarnya karena ada lampu sorot ini. Jadi kita lanjut nanti aja, oke? Oke guys, ini udah jam 9, aku masih belum mandi. Mataku masih melek karena mungkin efek dari minum kopi tadi ya. Oke, apa namanya tadi, property agent udah datang, udah foto-foto apa namanya bagian dapur yang barang-barang ya udah nggak aku pakai, itu juga udah aku singkirin. Terus bukan microwave, apa namanya, rice cookerku, karena aku sendiri nggak masak nasi lah, cuman karena memang rice cookernya rice cooker gede ya guys, udah aku taruh di bawah, besok akan aku bersihin. Terus masih ada beberapa barang yang nanti besok bakalan aku copotin, kayak rak yang ada di kamar itu, di tembok itu bakal aku copot. Tadi ada rak-rakan yang ada di bawah ACC itu juga udah aku copot, udah aku buang. Kalau ini 2 biarin aja, apa namanya, aku tinggal di situ. Terus apa lagi ya,
ini juga bakalan aku copot kayak nggak sih, copot nggak ya. Terus ini tempat buat nyantolin apa namanya, hanger itu nanti copot nggak ya, copot aja lah. Paling juga sama pembeli barunya besok itu juga bakalan di apa namanya, kemungkinan besar bakalan direnovasi apartemen ini kalau udah terjual terus dibeli sama yang pemilik baru gitu loh guys. Soalnya apartemen ini kan kita masuk ke sini, kita beli itu juga renovasi ya. Terus setelah kita balik dari Korea itu disewa orang itu juga renovasi, ganti lantai, ngecat dan segala macam. Terus beberapa tahun kemudian setelah punya si Dede, setelah punya si Goko atau si Dede udah lahir ya, itu ini ganti apa namanya, ini ganti pralon air, terus ganti ini ke pralon buat kabel itu kan diganti semua kayak gitu, karena nggak tahu sebelah mana yang konslet gitu, jadi sering jeglek gitu loh guys, jadi diganti semua kayak gitu. Terus pokoknya kalau ada yang mau beli, kalau ada ya apa namanya, pemikiranku ya, kalau misalnya ada yang mau beli apartemen ini harus renovasi semua, karena memang apa namanya, interiornya ini lama gitu loh guys, sudah dari awal aku pakai tahun 2010 sampai sekarang, jadi udah 13 tahun gitu, jadi banyak yang harus diperbarui, kalau bisa di renew gitu semua. Jadi kayak dari cat, kayak dari plafon lampunya itu, plafonnya ini juga diganti kayak gitu. Terus ini apa namanya, bingkai pintu ini juga harus diganti, terus jendela itu juga harus diganti, soalnya udah ini udah apa namanya, udah tua banget lah kayak gitu. Oke guys, so lihat pemandangannya di luar. Ini pemandangan dari apartemenku lantai 9, itu yang paling terang itu ini, kelihatan nggak sih, ini tempat parkir mobil kayak gitu, parkiran umum lah kayak gitu. Jadi ada yang jam-jaman, ada yang bulanan, tapi kebanyakan yang parkir di situ itu bulanan. Dulu Pak suami waktu masih punya mobil, masih punya sepeda motor, itu juga naruhnya di situ. Terus sebelah sana kelihatan nggak sih, kelihatan nggak? Bentar, tak buka jendela nih, suaranya bising ya guys. Terus yang sebelah sini ini kelihatan nggak, itu yang ada siupa, sebelah sini ada siupa, ada bis, itu terminal bis untuk ke Cina, Samchan, Lowu, Lok Macau. Terus bis ke airport juga ada. Terus itu keretanya baru datang, kelihatan ya? Terus itu factory building semua sebelah situ. Nah sebelah sana itu kontainer terminal, sebelah sana itu kontainer terminal. Nah, ini jam segini masih ramai guys, apalagi ini malam Sabtu, jadi ramai, banyak yang pada main basketball kayak gitu. Bakalan kangen sama suasana ini guys. Oke, bakal kangen sama suasana ramai Hong Kong. Soalnya nanti kalau udah tinggal di Kanada sana, kan kita tinggal di kompleks kayak perumahan kayak gitu, jadi jauh dari jalan raya, jauh dari, ya depan rumah itu sebenarnya jalan, tapi bukan jalan raya ramai kayak gini, jalan lah. Kalau mau ke jalan raya yang bener-bener buat dilewati kayak bis, taksi, kereta, apa namanya, kendaraan umum, itu harus jalan kaki lumayan jauh kayak gitu. Nggak kayak di Hong Kong gini, keluar dari rumah ada minimarket, ada restoran, ada
ada apa namanya, stasiun kereta, ada terminal bis, ada terminal minibus, ada terminal taksi kayak gitu. Oke guys, di Hong Kong itu kota kecil tapi ibaratnya apa ya, kota kecil tapi lengkap gitu loh guys. Kecil, kota kecil, biaya hidup mahal, tapi apa namanya, fasilitasnya itu lengkap gitu loh. Jadi mau kemana aja itu gampang. Terus untuk masalah transportasi itu juga gampang juga. Biayanya untuk transportasi hitungannya itu kalau untuk yang kelas menengah ke atas ya hitungannya murah kalau ikut naik pakai transportasi umum ya. Tapi buat yang menengah ke bawah, pekerja yang memakai transportasi umum sama pemerintah dikasih subsidi gitu guys. Jadi ada subsidi transportasi, ada subsidi listrik, ada subsidi air, gas ada nggak ya subsidi? Tapi kebanyakan itu subsidi listrik sama subsidi transportasi untuk apa namanya, warga yang menengah ke bawah itu baru dapat transportasi, subsidi transportasi kayak gitu. Kalau kayak kemarin namanya consumption voucher itu semua dapat, dari yang orang menengah ke bawah sampai yang menengah ke atas itu dapat semua. Jadi nggak mandang bulu di Hong Kong pemerintahnya itu. Kayak aku tahun kemarin dapat berapa itu? Pernah dapat yang 10.000, terus dapat lagi consumption voucher dapat 5.000. Tahun ini juga dapat 5.000 udah habis guys, udah tak belanjain segala macam kayak gitu. Yang punya Pak suami yang tahun ini consumption vouchernya dibeliin laptop yang sekarang tak pakai itu, merek Lenovo. Ini merek Lenovo ini uang Pak suami dari pemerintah, dibeliin komputer buat aku, tapi aku jarang pakai. Oke. Terus yang terakhir itu yang 2.000 sama Pak suami dibeliin voucher hotel kemarin kita pas staycation ke Cina itu buat ngurusi rekening bank yang ada di Macau itu guys. Oke. So apa lagi ya, kayaknya itu aja guys. Jadi suasananya rumah sebenarnya ya, kita nempati ini apartemen ini sebenarnya pemandangannya itu enak gitu loh guys. Kalau yang bener sama-sama yang di unit H ini yang kita tempati kan unit H, yang lebih tinggi itu bisa ngelihat laut yang ada di, bentar tak nyalain lampunya. Tapi kalau dinyalain lampunya nggak kelihatan keluarnya, nggak begitu kelihatan. Jadi kalau sama-sama unit H ini yang lebih tinggi itu bisa ngelihat laut di sana. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih di sini. Kelihatan laut di sana. Sana itu ada laut guys. Jadi laut yang dari jembatan Qingyi yang kemana itu? Yang kemana itu? Jembatan dari Qingyi yang ke Hong Kong sana. Itu melihat laut situ ya. Jadi di apa itu namanya? Terminal kontainer terminal situ. Kalau sama-sama unit H ini, jadi unit A sama H ini pemandangannya kan ke laut sana. Jadi ke Liking sana gitu loh guys. Jadi kalau lebih tinggi bisa ngeliatin laut sebelah sana gitu guys. Dulu pas awal-awalnya ngeliat apartemen sini sebelum jadi beli yang ini, kita pernah ngeliat unit apa ya, unit A kalau nggak salah, unit yang A kan yang sebelah, tapi lantai 27 kalau nggak salah, tapi nggak jadi dibeli karena waktu itu ini harus renovasi gitu. Terus waktu kita
ngelihat yang ini nggak perlu renovasi banyak gitu loh guys. Jadi masih ada lemari sepatu yang udah dibuang sama Pak suami, terus ada rak buat naruh wine gitu, terus itu juga udah dibuang. Terus masih ada lagi apa yang ditinggal, meja ini kalau nggak salah, meja makan ini, malah yang meja makan punya kita sendiri itu malah dibuang sama Pak suami kayak gitu. Jadi ini meja makan ini peninggalan dari pemilik apartemen ini yang dulu gitu guys. Jadi kita di sini udah ganti AC ini, AC buat ruang tamu ini, terus AC kamar, 2 kamar itu juga udah diganti semua kayak gitu. Oke guys, so untuk vlog hari ini sampai di sini dulu aja ya. Aku mau mandi terus tidur. Udah jam 9 lebih. Udah jam 9. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and be happy. See you in my next video. Bye bye. Itu lemari sepatu, kelihatan di sini. Itu lemari sepatu yang udah tak preteli pintunya. Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy, and be happy. See you next time.